Sampah sering sekali dianggap menjadi kotoran yang tidak ada manfaatnya. Bahkan sampah juga bisa menjadi sebuah bencana. Masih teringat jelas di ingatan kita di tahun 2005, tragedi tempat pembuangan akhir Lui Gajah yang menewaskan 140 orang. Nah, saat ini kita tahu bahwa sampah semakin hari semakin bertambah banyak dan juga menggunduk. Kuantitas sampah semakin hari juga semakin meningkat. Lantas sampah bisakah diubah? Dari Bank Sampah Malang, sampah yang tidak ada harganya dan juga tidak layak jual diubah menjadi barang yang bisa dijual dan bernilai tinggi. Seperti apakah prosesnya? Langsung yuk kita masuk ke dalam. Nah, Sobat Mako, ini adalah pintu pertama untuk para nasabah sampah sebelum mereka menyetorkan sampahnya untuk masuk ke dalam. Sekarang langsung aja kita lihat seperti apa ya prosesnya. Yuk! Permisi. Ya. Dengan siapa ini, Mas? Dengan Mas Isa. Mas Isa. Nah, ini pingin tahu nih Mas Isa. Mas Isa di sini sebagai apa, Mas Isa? Sebagai admin atau teller. Oh, teller ya. Nah, Sobat Mako, Mas Isa ini yang nantinya akan ngajak Citra ya. Citra tuh pengen tahu sih Mas Isa gimana sih prosesnya kalau misalnya dari nasabah Ya. untuk bawa sampahnya ke sini itu alurnya kayak gimana? Kalau itu pertama mereka jadwal dulu ke kita. Habis itu buat perjanjian kan. Kita ambil sampahnya sesuai tanggal yang udah disepakati. Minimal sampah harus diambil 50 kilo. Oke. 50 kilo atau setengah pick up. Setelah itu dari masyarakat langsung dibawa ke Bank Sampah Malang langsung. Oh, jadi nggak bisa nasabah langsung ujuk-ujuk datang ke sini nggak bisa ya? Kalau Mas Isa, individu kalau kurang dari 50 kilo disetorkan sendiri. Oh, begitu. Nah, kayaknya langsung aja ya Sobat Mako, gimana sih sebenarnya prosesnya dari ini nasabah gitu ya, kemudian membawa kini sampahnya bisa untuk didaur ulang. Langsung aja yuk kita masuk. Ini awalnya berarti langsung ke sini dulu nih, Iya, Mas? Atau gimana? dari nasabah langsung penimbangan di sini. Ini apa namanya? Tempat apa? Tempat penimbangan. Tempat penimbangan. Tempat penimbangan. Oke, jadi di sini ditimbang. Ditimbang dulu, langsung dapat nota kayak gini. Oh, ini nih Sobat Mako. Jadi setelah nimbang, nasabah itu dapat nota seperti ini ya. Ya, untuk notanya mungkin beratnya berapa kilo gitu ya Mas ya? Ya sama jenisnya. Oh, sama jenisnya. Ya, Oke. Nah, setelah itu habis dari sini berarti kemana? Dari sini langsung ke teller, langsung diserahkan ke teller. Oke, itu untuk yang personal. Ya, personal. Nah, kalau misalnya untuk yang kelompok misalnya gitu, alurnya harus gimana lagi? Kalau kelompok setelah penimbangan biasanya dipilah di sini dulu. Habis dipilah dapat nota juga dari sana. Nah, kita boleh lihat nggak nih? Bisa. Oke, yuk Sobat Mako langsung kita lihat untuk pilah-milahnya kayak gimana sih. Oh, ini tempat pemilahnya, Tempat pemilahnya. gitu ya. Oh, oke, jadi sebenarnya dipilah itu berdasarkan apa sih Mas Isa? Sesuai jenisnya, kayak misal plastik sendiri P1 sampai P34 itu sendiri. Terus kertas sendiri, botol kaca sendiri, logam sendiri. Oh, jadi memang ini tempat pemisahnya nih Sobat Ya. Mako. Jadi tadi dijelaskan Mas Isa ada beberapa jenis plastik ya yang harus dipisahkan, Ya. baik itu kertas, kemudian atau sampah-sampah yang lain gitu. Ini tapi kan kalau Citra lihat ya di sini ya Mas Isa, ini kebanyakan kan kayaknya sampah-sampah kering gitu ya. Sama-sama kering Sebenarnya semua. kalau di Bank Sampah Malang ini tuh memang hanya untuk yang anorganik atau gimana sih? Iya, di Bank Sampah Malang kita cuma menerima sampah kering atau sampah anorganik aja. Oh gitu. Oke. Nah, di sini kan kalau Citra lihat ya, ada kayak tempat-tempat tuh kayak ada bak warna, bak hitam, botol bersih, kemudian kertas mainan dan sebagainya. Ini memang dipisah seperti ini tempatnya untuk memudahkan atau kenapa nih dipisah-pisah begitu? Untuk memudahkan kita mengambilnya kan ditaruh sesuai jenisnya kayak logam sendiri. Oke. Kalau nggak gitu kan kecampur, jadi kita susah mencarinya. Oh, makanya nih Sobat Mako ya, jadi sudah ada tulisannya masing-masing gitu ya. Yes. Nanti untuk sampah apa, dari sisi warna aja sudah dibedakan ya dari Mas sisi ya? warna juga bisa. Berarti itu untuk ngaruh nggak sih nanti kalau untuk dari warnanya gitu, misalnya, oh kalau warnanya lebih ini berarti harganya lebih mahal atau Kalau kayak untuk gimana? harganya sama sih sebenarnya. Cuman lebih memudahkan untuk dipisah warnanya. Oh begitu, baiklah. Nah setelah dari dipilah-pilah nih sampahnya, langsung dibawa kemana? Habis dipilah langsung ke teller. Oh langsung ke teller? Langsung ke teller. Oke, Dapat boleh. nota, langsung ke teller. Kita langsung ke sana aja ya. Loh, kalau ini apa nih Mas Isa? Kalau ini hasil dari cacahan botol. Oh. Kalau kayak gini.
Kalau kan ini agak kebiru-biruan, jadi ada sendiri. Terus kalau yang putih ada sendiri juga, kalau hijau sendiri. Oh, tapi ini kalau dilihat ya Sobat Mako, ini kan kayaknya bersih banget ya. Terus tak berbau juga. Ini biasanya memang dicuci dulu atau kayak gimana sih? Habis dicaca langsung ada pencuciannya. Oh, iya. Nah, biasanya kalau yang dicaca-caca begini ini digunakan untuk apa sih, Mas Kalau Isa? ini biasanya langsung diproses buat kertas lagi. Oh, begitu. Kertas atau plastik gitu aja. Oh, jadi biasanya nih, Mas Isa, kalau apa namanya, tadi kan kita dari timbangan, kemudian dipilah, kemudian di teller gitu ya. Tapi ada beberapa yang prosesnya harus lewat cacahan atau ini kan Cacahan kalau atau dilihat ya press. belakang ya Sobat Mako, kayak sudah tertata dan udah kayak di press-press gitu kan Iya. ya. Oh, jadi memang ada yang prosesnya seperti itu. Ada prosesnya. Oke. Nah, biasanya butuh waktu berapa lama nih untuk nyacah kayak gini? Kalau ini 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam 2 aja. sampai 3 jam. Oke. Terus langsung baru ada pengepulnya untuk yang ngambil. Iya, pengumpulnya. Oh, begitu nih Sobat Mako. Jadi prosesnya itu ternyata tidak terlalu ribet juga sih ya, Mas Isa ya. Tinggal langsung nanti dicaca, sudah ada pengumpulnya. Ini sudah diambil, bisa digunakan untuk bikin kertas tadi katanya Mas Isa, terus juga mungkin untuk kerajinan-kerajinan yang lain kan juga bisa ada ya? di depan. Oke, kayaknya langsung aja yuk kita ke sana Sobat Mako. Oh, ini jadi tellernya ya, Ya, Mas Isa tellernya ya. Jadi berasa memang seperti bank nih ya Sobat Mako kalau dilihat ya. Ada tulisannya juga. Nah, kalau di sini biasanya kan tadi sudah bawa notanya Ya, tuh, notanya. nota untuk ditimbang. Terus dari sini, Habis dari sini kan saya input ke komputer. oke. Nanti dapat notanya kayak gini, terus struknya kayak gini juga. Hmm, Sama total nominalnya. nominalnya berapa? Iya. Oke. Nah, jadi Kalau itu kayak gini nih Sobat Mako, kita nanti dapat begini. Terus yang ini Kalau ini untuk per kelompok. untuk per kelompok. Lebih rinci jika nih. Oke, jadi memang ada dua nih Sobat Mako. Ini untuk yang personal dan ini untuk yang kelompok. Per kelompok. Jadi memang bisa kelompok dan bisa personal. Nah, kalau ngomongin harga nih Mas Isa, yang paling mahal Kalau itu yang harga apa? ini yang paling mahal koran sih. Koran ya? Jenis kertas. Oke, kertas ini. itu yang paling harga. 1 kilonya bisa sampai berapa nih? 1 kilonya 400. 1 kilonya? Rp4.000. 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 Wah, lumayan berarti ya. 4.000 untuk 1 kilonya. Setelah itu, mahal kedua? Jenis botol. Jenis botol, Jenis botol. plastik botol berarti ya. jenis botol. Oke, nah ternyata memang kalau dilihat ya Sobat Mako, yang namanya sampah itu kalau kita anggapnya cuma dibuang biasa begitu aja, nah ternyata punya nilai jual juga nih. Seperti tadi yang Mas Isa bilang, untuk kertas aja lumayan ya 4.000, ini untuk 1 kilo. Nah kalau kita punyanya lebih banyak lagi dikalikan, bisa buat nambah belanja juga kalau gitu. Oke deh Mas Isa, terima kasih banyak Ya, sudah nemenin sama-sama. Citra ya. Dan bentar lagi nih Sobat Mako, Citra akan ngobrol dengan pakarnya nih, dengan ahlinya untuk masalah sampah, permasalahan sampah nanti seperti apa. Kayaknya langsung aja yuk kita temui orangnya. Sobat Mako, kali ini Citra sudah bersama dengan Bapak Budi Herianto ya. Jadi beliau ini adalah Kasih Penanganan Sampah Bidang Persampahan dan Limbah B3. Apa kabar Pak Budi? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak? Sehat. Tetap ya harus jaga kondisi kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Siap, Pak Budi, ya. Citra tadi itu sempat sudah jalan-jalan gitu ya untuk mengetahui tentang Bank Sampah Malang ini kayak gimana, prosesnya seperti apa. Kemudian kalau di sini Citra lihat ini adalah produk-produk yang sudah dihasilkan seperti itu ya. Kemudian juga bisa dilihat nih Sobat Mako ya, penghargaan-penghargaan yang sudah didapatkan. Tapi sebelumnya nih Pak Budi, ini kan kalau di sini itu adalah sampah kering ya atau anorganik seperti itu. Ya. Sebenarnya untuk sampah sendiri itu dibedakannya gimana sih Pak gitu? Begini Mbak Citra, sampah itu secara umum ada 3 jenis. Ada sampah organik atau sampah basah, umumnya orang bilang. Sisa makanan, sisa daun, kulit buah, bekas sayur, itu sampah organik. Kemudian sampah anorganik. Sampah anorganik itu sampah ya plastik, kertas, besi, karet, tekstil dan lain sebagainya. Yang ketiga sampah spesifik. Sampah spesifik itu sampah limbah B3, bekas bongkaran bangunan, bekas bencana alam, itu sampah spesifik. Nah, intinya sampah yang organik dan anorganik, keduanya ini bisa diolah semua. Bisa diolah semua. Semua sampah Semua berarti ya? sampah bisa diolah. Nyaris hampir semua bisa. Kecuali mungkin sampah radioaktif dan lain sebagainya, itu yang sampah spesifik mungkin nggak bisa.
Tapi kalau sampah-sampah ini bisa semua. Ya. Jadi kalau biasanya kita tahu nih Sobat Mako, sampah cuma organik dan anorganik ya, tapi ternyata ada yang lebih spesifik lagi seperti itu ya Pak. Tapi kalau misalnya nih Pak, biasanya sih dari sampah-sampah ini ya, selain kalau kita tahu ini kan bisa dihasilkan satu produk gitu ya, kayak Citra lihat ada tas, kemudian macam-macam lah seperti itu. Kalau untuk yang lain, sebenarnya sampah sendiri ini bisa untuk apa sih kalau Pak Budi tadi bilang hampir semua bisa digunakan? Ya, Mbak Citra, sebenarnya sampah organik itu kalau kita bijak, itu kita bisa olah satu untuk kompos. Kompos bisa, untuk pakan ternak, ya. Untuk batu bara, pengganti batu bara bisa. Yang nanti akhirnya menjadi salah satu bahan untuk pembangkit listrik bisa. Bisa semua. Jadi hampir semua sampah itu sebetulnya bisa digunakan semua. Nanti kalau di sini mungkin lebih diprioritaskan sampah anorganik ya, plastik dan kertas ya. Tapi nanti di tempat lain ada yang khusus organik, ada yang khusus untuk membuat kompos ada. Oh gitu ya, baik. Memang kalau kita tahu kan ada yang di beberapa tempat itu bisa digunakan untuk tadi seperti Pak Budi bilang sumber energi seperti itu ya. Nah kalau di Malang sendiri nih Pak, ini kan bank sampah Malang yang untuk kering ya, anorganik. Sebenarnya ada berapa sih tempat-tempat seperti ini? Kalau bank sampah itu ini pusatnya. Sebenarnya di kelurahan juga ada, bahkan sampai ke tingkat RT sudah ada. Sudah ada. Ini pusatnya cuma satu. Jadi induknya di sini. Makanya kalau di sini dibilang BSI ya, Bank Sampah Induk. Ya, jadi di sepanjang Malang tersebar bank sampah-sampah. Ya. Jadi biasanya mereka berarti setor ke sini. Setor ke sini. Menjual ke sini nanti mendapatkan hasil dari sini. Ya. Biasanya memang hanya dalam bentuk uang saja ya Pak, atau ada dalam bentuk lain gitu misalnya? Kalau uang dan dalam bentuk lain, artinya uang tidak langsung. Uang tidak langsung diberikan, tapi dimasukkan ke rekening. Oh, makanya bank sampah itu bank tadi sampah. ya. Jadi makanya kenapa bank uangnya dimasukkan ke rekening terlebih dahulu seperti itu ya Pak. Jadi hampir sekitar berapa nih kira-kira untuk tersebar di Kota Malang sendiri Pak? Kalau bank sampah jumlahnya kurang lebih ya hampir semua kelurahan ada. Hampir semua. Kalau kelurahan Kota Malang ada 57 ya kira-kira hampir 57 ada semua. Ada semua ya. Nah, di luar bank sampah kita juga punya namanya PKD pengolahan kompos dan daur ulang. Itu khusus untuk sampah organik yang mana hasilnya nanti pupuk kompos ya, kompos dan pakan ternak ya. Kita punya 28, terus kita punya 2 PDU. PDU itu pemrosesan daur ulang ya. Ada 2, dia juga sama hampir sama kayak gini, itu memproses sampah-sampah anorganik. Ya, ada lagi ITF, Intermediate Transfer Facility ada. Nah, dia untuk memproses dua-duanya, sampah organik, anorganik. Anorganik ya. Nah, Citra sempat dengar nih Pak, kalau ternyata kita ini juga bisa mengolah sampah jadi biogas, seperti itu ya, bisa. Yang kita tahu di Supit Urang. Nah, kalau yang di sana itu untuk sampah yang organik atau anorganik Pak? Jadi residu akhir. Jadi setelah sampah itu dipilah, diolah, kemudian ada residu akhir yang mungkin intinya tidak bisa digunakan ya, tidak bisa digunakan lagi. Akhirnya dibuang ke TPS. Kemudian di TPS itu memakai pola sanitary landfill. Jadi sampah dibuang, kemudian diuruk ya, diuruk. Gas metannya itu ditangkap gas metannya, dimasukkan ke dalam pipa untuk disalurkan menjadi gas. Nah, ini itu kan bermanfaat sekali ya Pak ya. Dan ini sudah digunakan oleh warga sekitar ya. Sudah dimanfaatkan ya Pak ya untuk biogasnya ya. Sudah. Kalau yang dulu sudah kurang lebih ada 500 kakak, nanti kalau yang sanitary landfill beroperasional, insya Allah jauh lebih besar dari itu. Wow, ini sangat dan bisa mengurangi jumlah pengeluaran secara otomatis ya Pak, 500 kakak, dan semoga ini bisa tersalurkan di tempat-tempat yang lain seperti itu ya Pak. Nah, kalau kita tahu sebenarnya dari bank sampah ini sendiri nih Pak, sebenarnya fungsinya bank sampah ini itu apa sih Pak? Untuk mengurangi sampah. Jadi gini, kita ada Perpres
Pak Presiden itu berjanji tahun 2025 sampah itu 100% tertangani. Jadi 100% terkelola. Dengan cara 30% dikurangi, 70% ditangani. Jadi tidak ada lagi sampah yang kata dibuang ke laut, ke sungai, nggak ada lagi. Jadi sampah itu dikurangi dan ditangani. Kalau dikurangi sampah itu tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab si penghasil sampah. Kalau misalnya Mbak Citra di rumahnya penghasil sampah, dicoba untuk mengurangi sampah. Artinya gini, sampahnya sampah dipisahkan, organik, anorganik. Ya, kemudian nanti sampah tersebut terkelola. Anorganiknya bisa di-store ke bank sampah atau bisa apalah. Kalau organiknya silahkan, kalau mau andai kata mau diolah menjadi kompos bisa, kalau nggak bisa, seandainya dibawa penggerobak, dibawa ke TPS pun akan diambil oleh orang TPS untuk dibuat kompos. Ya, kalau terpisah ya, kalau terpisah. Terus yang kedua adalah tertangani. Tertangani itu sampah itu dari mulai TPS sampai ke TPA. Ditangani semua. Jadi tidak ada lagi orang yang kata buang sampah di tempat kosong apa di kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Oke, jadi kayaknya Sobat Mangko yang ada di rumah sudah mulai nih harus aktif gitu ya untuk memilah sampah mana yang organik dan juga anorganik. Karena tadi Pak Budi sempat singgung juga kalau ternyata nilai jualnya ini lumayan loh ya. Sampai ada yang bisa beli mobil gitu. Wah, ini luar biasa nih ya Pak Budi ya. Tapi nih Pak, kalau mungkin gitu ya untuk Sobat Mangko kan gimana sih caranya kalau kita misalnya dimonitoring. Ini kan pusat nih Pak. Kemudian ada di beberapa daerah wilayah misalnya kayak RT RW juga ada. Apakah BSM pusat ini juga memonitoring atau seperti apa? Iya, BSM pusat ini menjadi kontrol untuk yang cabang-cabangnya ya. Cabang-cabang itu kan secara rutin nanti akan mengirimkan hasil pemilahannya ke sini untuk dijual ke sini. Setiap cabang itu nanti punya anggota. Anggotanya ini di bawah cabang tersebut, tapi si cabangnya ini di bawah koordinatornya sini. Kira-kira gitu. Dan ini juga sudah mulai banyak ya Pak di Malang ya. Banyak. Dan kalau kita tahu nih Sobat Mako, memang kalau melihat bank sampah ini awal mula informasi yang Citra dapat ini bahkan pertama kali ada di Jogja ya Pak. Tapi malah Jogja belajar ke kita mengenai proses dan juga penanganannya seperti apa. Jadi ini sangat memang luar biasa. Kalau untuk masalah harga nih Pak Budi ya, apakah sama sih? Kan kalau kita tahu ya, selain bank sampah ini sendiri, kan ada beberapa pengepul yang memang dia sudah menjalankan aktivitas ini gitu. Untuk masalah harga, sebenarnya adakah perbedaan antara bank sampah dan juga untuk pengepul sampah seperti itu? Kalau harga sampah itu sangat berfluktuatif dan berubah terus lah. Artinya harga yang minggu lalu mungkin tidak akan sama seperti sekarang. Bisa jadi sekarang lebih murah. Gitu. Bukan lebih mahal, bisa lebih murah. Ya artinya ketika suplai ini lebih tinggi daripada demand, ya pasti harga jatuh ya. Artinya ketika banyak plastik mungkin harga murah. Nah, ketika plastiknya jenis tertentu ini kurang, harganya tinggi, kayak gitu. Jadi harga tidak sama, sangat berfluktuatif. Kalau saya kira harga antara bank sampah dengan pengepul ya saling bersaing lah, masih tetap bersaing. Tapi mereka kan juga boleh kan ya Pak, misalnya kayak menyetorkan ke sini, tidak hanya kelompok ataupun juga personal. Membeli pun boleh aja. Jadi membeli boleh, menjual boleh. Artinya kalau untuk pemerintah tuh yang penting sampah terkurangi. Benar. Jadi kita tidak melihat ini sampah terkurangi, kalau dari pengurangan sampah tersebut masyarakat mendapatkan keuntungan, alhamdulillah. Karena sekali lagi ya Pak, kalau tadi Pak Budi sempat singgung juga bahwa sampah ini tidak ada yang dibuang, semua bisa bermanfaat seperti itu ya. Semuanya. Kalau kadang orang kan dulu masih beranggapan bahwa ini susah untuk didaur ulang atau seperti apa, ternyata sekarang semua bisa gitu ya. Tinggal bagaimana. Ya mungkin hanya sampah radioaktif saja yang sampai sekarang masih belum bisa lah, tapi yang lainnya sudah bisa. Oke. Sejauh ini nih Pak, dengan jumlah nasabah yang sudah tersebar seperti itu, masih adakah kendala bank sampah gitu untuk kedepannya gitu? Gini, kalau bank sampah itu memang kalau secara pengolahannya itu di luar kapasitas pemerintah ya. Artinya mereka ini mitra kami, salah satu binaan kami, mitra kami. Jadi kalau untuk manajemen internalnya ya memang mereka sendirilah.
Nah, kalau kendala, saya kira kendala ada, ya kendala ada. Contoh, sekarang ini kan jelas turun lah, karena sekarang situasi COVID. Pandemi. Artinya sekolah banyak yang kata daring, kampus daring, terus aktivitas usaha juga dibatasi, otomatis komoditas sampah anorganik ini berkurang juga. Otomatis bank sampah juga agak turun sekarang. Pendapatan agak turun. Agak turun ya. Agak turun. Jadi ini antara dua hal yang satu diuntungkan, tapi satu juga merasa dirugikan seperti itu ya Pak Budi ya. Kira-kira begitu. Tapi paling tidak memang sampah harus berkurang lah seperti itu ya. Oke. Nah kalau adanya bank sampah ini kan secara otomatis kalau menurut Citra pribadi gitu ya, ini kan juga salah satu hal yang positif gitu ya Pak. Kita tahu kayak misalnya contoh dengan produk-produk yang ada, saya baru paham nih Pak ketika tadi masuk ke sini, oh ternyata sampah bisa dibuat untuk baju, sampah bisa dibuat untuk tas. Mungkin kalau Sobat Maku lihat di belakang Citra ini adalah hasil sampah yang didaur ulang, begitu ya Pak? Tapi biasanya sudah adakah kayak tempat-tempatnya untuk kita menyalurkan atau seperti apa sih Pak? Ataukah bank sampah ini mengadakan pameran sendiri atau seperti apa? Ada, saya kira ada segmen tertentu yang memang menampung hasil produknya. Ada kayak tas dan lain-lain, tempat tisu atau tapal meja gini, memang ada segmen tertentu yang menampung. Ini kan memberikan nilai tambah juga bagi benar ya. Dan biasanya ini apakah ada timnya gitu sih Pak? Kalau kita lihat kan ini kan kayak ini ya, mungkin Sobat Mako lihat ini adalah taplak meja, kemudian detailnya ini kan jelas banget, atau yang baju atau tas gitu. Apakah ada tim pembuatnya sendiri atau? Ada. Jadi ini satu usaha yang kata secara multiplier effect ini berimbas pada tenaga kerja yang besar. Banyak. Bahkan ini di tingkat bank sampah, di tingkat cabang ini bisa buat. Kita lihat di PKK, di kelurahan-kelurahan, di RT RW itu juga punya ini. Mereka membuat kan kerajinan. Ibu-ibu yang lebih kreatif. Ibu-ibu lebih kreatif, Bu. Oke, benar. Dan sejauh ini nih, kalau untuk bank sampah sendiri nih Pak, tadi dijelaskan juga untuk memonitoring bank sampah yang ada di tempat-tempat yang lain seperti itu. Apakah ada kayak ketentuan berapa lamanya baru disetorkan gitu? Kalau kita tahu kan ada beberapa sampah, contoh nih, sampah organik misalnya saja, yang Citra tahu nih, ketika kita mengolahnya secara tepat, kemudian mengambilnya secara tepat pula, itu tidak ada efek kayak bau, seperti itu kan tidak ada gitu ya Pak ya. Kalau di sini sendiri seperti apa nih Pak? Kalau bank sampah dia lebih fokus pada sampah anorganik. Kalau organik memang tidak bisa simpan lama. Organik itu 1 hari sudah bau. Jadi 2 hari sudah bau. Jadi kalau organik itu makanya kalau di bank sampah dia untuk organiknya tidak. Kalau organiknya tadi saya bilang di PKD di pusat daur ulang lah, itu ada. Tapi kalau di bank sampah dia lebih spesifik di anorganik. Pantesan tadi waktu masuk ke sini sama sekali nggak ada bau. Kemudian Citra lihat juga produknya sangat bersih-bersih seperti itu ya Pak ya. Jadi ternyata memang di sini itu adalah produk anorganik. Jadi memang ada tempatnya sendiri untuk yang organik ada organik sendiri, seperti itu. Oke. Tadi saya sempat ngobrol nih Sobat Maku ya sama Pak Budi nih untuk masalah ternyata kita tuh plastik aja itu ada perbedaannya. Yang harganya segini, sempat dikasih teka-teki pula gitu kan, mana nih yang lebih mahal antara tutup sama botol misalnya gitu. Kayaknya itu tuh biasanya gimana cara taunya untuk produknya gitu loh Pak? Memang kualitas dari bahan sendiri. Jadi plastik itu ada yang lembaran, ada yang PET, ada yang HDPE, jadi macam-macam. Dan setiap jenis itu harganya beda-beda. Beda-beda ya Pak? Beda-beda. Jadi pengepul lebih tahu itu. Iya benar. Jadi harganya itu sangat berfluktuatif dan tidak pernah sama. Bisa jadi mahal sekarang, bisa jadi satu sisi murah. Demikian juga kertas. Ya kertas pun sangat berfluktuatif. Tapi saat ini
Setahu saya harga lagi bagus. Oh. Saat ini lagi bagus. Kalau untuk pengepul harga lagi bagus sekarang. Gimana nih pendapatnya dari Pak Budi nih? Kalau kita tahu kan kadang masyarakat ini masih kurang ya Pak untuk respect terhadap bagaimana mengolah sampah. Kemudian masih mungkin kurangnya informasi juga tentang ternyata nih sampah itu bisa jadi duit loh, gitu. Kayak seperti itu. Menurut Pak Budi seperti apa? Ya kita tahu lah, Malang ini kan kota besar, yang penduduknya hampir 1 juta jiwa ya. Ya, oke. Kalau sampah tidak terkelola dengan baik, suatu saat akan menjadi masalah buat kita, masalah besar. Dan untuk membangun satu TPA itu kan perlahan besar, investasi besar, nggak main-main itu. Itu bisa ratusan triliun untuk beli lahan ya, untuk ini. Ya marilah kita sama-sama kita menjaga lingkungan ini agar bisa terus diwariskan ya. Mungkin kalau saran saya, ada baiknya kita mengelola sampah dari mulai kecil. Dari mulai PAUD, dari mulai TK, dari mulai SD, ayo kita belajar memilah sampah. Jadi itu menjadi satu habit, akhirnya menjadi satu habit buat masyarakat kita. Sehingga ke depan mungkin kalau kita yang tua-tua kadang-kadang diajar agak susah lah karena kesibukan lainnya ya. Tapi kalau ini dijadikan satu ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, terutama dari kecil lah, dari PAUD, dari TK, saya kira ini akan luar biasa sekali, akan luar biasa. Akhirnya menjadi satu habit bahwa kelak nanti yang bersangkutan akan bijak dalam mengolah sampah. Dan kalau Malang ini mulai, saya kira se-Indonesia bisa mulai. Saya kira akhirnya Indonesia akan bebas sampah. Nah ini ya, memang ternyata dimulai dari lingkungan keluarga terlebih dahulu gitu ya. Sejak dini kalau katanya Pak Budi memang harus ditanamkan. Kenapa kalau kita berpikir kayak kita contoh negara lain gitu ya Pak, kotanya yang bersih, kemudian anak-anak pendidikan untuk anak-anak tentang sampah sudah dicanangkan sejak dini. Ini kan juga baik ya Pak. Iya. Oke. Nah mungkin sebelum nanti kita closing nih Pak Budi, dengan adanya bank sampah ini, harapan dari pemerintah mungkin khususnya kedepannya seperti apa sih Pak? Ya kita harapkan begini, intinya kalau pemerintah, baik pemerintah daerah, pusat maupun ini ya, pemerintah tuh hanya berharap sampah itu berkurang, berkurang dan tertangani. Artinya tidak ada sampah yang dibuang ke tempat-tempat yang tidak semestinya. Satu misal begini, saya lebih bersyukur orang itu buang sampah ke TPS, walaupun dia ngawur. Tidak apa-apa, daripada buang ke sungai. Iya benar. Ujung-ujungnya yang susah kita juga. Nanti sungai akhirnya banjir akhirnya menimbulkan bencana kan. Mendingan sudahlah, mendingan kita capek. Kita capek angkut sampah di TPS daripada sampah dibuang ke tempat tidak semestinya yang efeknya jauh lebih besar. Ini harapan kita akan banyak bank sampah ini kan hanya satu contoh ya, prototipe ya. Ada bank sampah, ada pengepul, apapun namanya. Sepanjang itu memang fungsinya mengurangi sampah dan membawa keuntungan ekonomis bagi masyarakat, ya alhamdulillah. Apalagi di setengah zaman sekarang, saya kira di tengah pandemik ini ada nilai ekonomis yang dihasilkan dari ini kan, dari sampah ini luar biasa, saya kira itu. Ya. Dan kita tahu manfaatnya ya Pak, andaikan seperti tadi yang di Supit Urang dijelaskan Pak Budi juga bisa dimanfaatkan untuk biogas, dimanfaatkan masyarakat pula, atau syukur-syukur bisa untuk sumber energi yang lain seperti itu ya. Jadi gini Mbak, jadi sampah itu sebenarnya untuk mencari potensi timbulan sampah itu jumlah penduduk dikalikan potensi timbulan. Jadi jumlah penduduk kita katakanlah jumlah penduduk Kota Malang 900 jiwa ya. Dari hasil sensus 2010 kemudian diproyeksikan tahun 2020 900 ditambah dengan penduduk komuter, anak mahasiswa Pak, anak kos yang lain-lain, katakanlah 200.000 lah. Jadi katakanlah 1.100.000 dikali 0,6 kilo, ketemunya berapa? Nah kenyataan sekarang sampah yang masuk ke TPA itu kurang lebih 485 ton sehari. Berarti kita sudah mengurangi sampah hampir separuhnya. Di mana kurangnya? Di rumah tangga sudah mulai tersortir. Nanti begitu masuk penggerobak tersortir lagi, masuk TPS tersortir lagi.
masuk TPA tersortir lagi. Di TPA pun tersortir lagi. Jadi sehingga sebentar. Begitu dibuang ke TPA 485, terus kemudian di TPA tersortir lagi. Insya Allah kayaknya paling saya belum pernah ngitung yang tersortir di TPA ya. Kalau yang kata di rumah tangga, saya sudah ngitung. Tapi kalau di TPA saya belum pernah ngitung ya. Ya, tapi kayaknya kurang lebih mungkin 50 ton lah di TPA. Makanya di sana kan banyak pemulung. Sudahlah biar saja. Yang penting sama bersih. Benar. Kalau kita bicara Kota Malang sendiri nih Pak, kita juga sebagai kota pendidikan, tempat dari anak-anak berbagai daerah gitu ya. Kemudian kita juga sebagai tempat wisata pula gitu. Menurut angka sendiri, ini masalah sampah terjadi peningkatan atau penurunan kah? Saat sekarang lagi pandemik, ya ada senangnya juga agak berkurang. Agak berkurang. Bernapas ya Pak? Agak bernapas lega. Jadi kalau karena pandemik ya. Tapi kalau apa namanya, kalau ada situasi normal, memang sampahnya lebih tinggi. Nah, teman harapan kita memang sudahlah, kita nggak bisa memungkiri sampah yang ada, tapi bagaimana kita mensiasati, kita memanajemen sampah tersebut sehingga kota kita bersih, tetap bisa dinikmati sebagai kota pendidikan, kota wisata dan kota. Baik. Mungkin yang terakhir nih Pak Budi ya, pesan nih untuk Sobat Mako di rumah, untuk warga Malang juga nih mengenai sampah ini nih Pak. Kalau bisa lah, setiap rumah tangga itu berupaya memilah sampah. Kita bedakan ya sederhana saja, 2 plastik lah katakanlah. Yang satu organik, yang satu anorganik. Yang organiknya dibuang tiap hari karena bau, itu bau, kalau nggak dibuang bau. Tapi yang anorganiknya katakanlah ada hari khusus katakanlah, seminggu 2 kali itu dibuang. Andai kata Anda mau jual monggo, andai kata ini mau dihibahkan ke penggerobak monggo. Tapi saya yakin kalau ini dihibahkan, itu penggerobak akan sangat berterima kasih. Mereka kan hidup dari sana ya. Kalau dipisahkan misalnya, syukur kalau bisa dipilihkan lagi gini, anorganiknya, kertas sendiri, plastik sendiri, karet sendiri, itu lebih bersyukur lagi. Tapi kalau anda kata pusing, nggak usah wes, jadikan satu besi, kertas apa, itu malah jauh sangat berguna. Andai kata mau dijual sendiri pun jadi komoditas, komoditas untuk yang bersangkutan. Tapi kalau mau dibakar monggo. Ini harapan kita. Kita pelan-pelan. Yang organiknya kalau misalnya Senin, Selasa, Rabu kata organik tak dibuang, gampang itu. Nggak perlu dipilah lagi, masuk TPS jadi kompos itu. Jadi bisa ya langsung ya Pak, bisa pupuk gitu ya? Langsung, jadi kompos. Terus kalau bekas makanan mungkin untuk pakan ternak bisa. Banyak yang mencari masih banyak saudara-saudara kita yang butuh, butuh sampah lah. Hidup dari sampah lah kira-kira gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Budi ya. Sama-sama. Semoga di hari sampah ini kita semua bisa lebih sadar diri lah untuk tentang mengenai masalah sampah ini seperti itu. Amin. Dan memang kalau kita tahu nih Sobat Mako ya, berbagai solusi masalah sampah ini memang sudah diusung oleh pemerintah, tetapi sepertinya tanpa kesadaran dari diri kita sendiri ini tidak akan bisa bersinergi ya seperti itu. Tapi satu hal intinya yang harus diingat, lebih baik kita hidup dari sampah daripada kita menjadi sampah. Pipin Citra pamit, sampai jumpa.